SMP Negeri Nubatukan Kabupaten Lembata. Baik Bapak Ibu, eh, langsung saja kita masuk ke pembicara yang pertama, yaitu Bapak Safriadin selaku pembicara pertama. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hiro, walaupun belum bergabung, Pak Hiro Duta Teknologi tahun Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Dan juga teman-teman berdua dari Manggarai dan juga dari Kabupaten Kupang. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain bergabung, kita langsung lanjut ke materi. Izinkan saya untuk share screen dulu Pak. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak? Oh ya, sudah. Belum. Sudah. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja untuk topik yang kami angkat pada kesempatan malam hari ini dengan topik inovasi TIK dan permainan tradisional dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Safriadin, saya seorang guru dari Kabupaten Inde, tepatnya di SDN Mole Kelisamba. Baik Bapak Ibu, adapun kenapa kami mengangkat topik ini dengan situasi awal yang kita hadapi, yang pertama adalah berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Untuk hasil asesmen kognitif berupa tes awal yang dilakukan sebagai tes prasyarat awal dan juga angket dan wawancara terhadap siswa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, lokasi sekolah. Kebetulan sekolah saya berada di daerah khusus yang belum terjangkau jaringan internetnya, sehingga membutuhkan suatu inovasi lebih dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, hampir semua sekolah khususnya di daerah kami ini sudah memiliki Chromebook dari bantuan pemerintah, namun Chromebook ini masih jarang digunakan. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, rasa ingin tahu dari murid tentang teknologi ini sangat tinggi. Jadi untuk murid-murid zaman sekarang, untuk rasa penasaran tentang teknologi ini sangat tinggi, sehingga kita perlu adaptasi dengan perubahan zaman yang ada. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, kebutuhan belajar murid yang sesuai gaya belajar selama ini mungkin belum terlayani secara maksimal. Sehingga mungkin dalam pembelajaran di kelas masih kita gunakan media-media yang konvensional seperti buku paket maupun yang lainnya. Oleh karena itu,
dari situasi awal ini kita identifikasi untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, adapun tantangan yang kita hadapi, yang pertama yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran inovatif ini, guru dituntut untuk melakukan pembelajaran yang inovatif berbasis TIK sesuai dengan kebiasaan murid sehari-hari dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid yang beragam di tengah keterbatasan jaringan internet. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, adapun aksi yang kita lakukan kami bagi menjadi 5. Yang pertama tentunya kita mereview atau menganalisis hasil asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitifnya. Jadi dari hasil asesmen ini kita bisa mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru dalam memecahkan masalah yang ada. Jadi kepala sekolah dalam hal ini sebagai pemimpin pembelajaran tertinggi di sekolah untuk mencari jalan keluar terhadap solusi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Kemudian yang ketiga, kami mempersiapkan juga server dan media belajar murid. Jadi untuk ini daerah kami yang belum memiliki jaringan internet, tapi juga ada daerah-daerah lain, apalagi kita di daerah NTT ini mungkin sudah tersentuh jaringan internet, tapi jaringannya tidak stabil. Nah, kita perlukan laptop guru ya sebagai server yang terinstall dengan aplikasi yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah kenal, namanya XAMPP, sebagai web browser ya, yang digunakan sebagai local host agar media ini bisa diakses secara offline. Kemudian yang keempat, persiapan pembelajaran seperti modul ajar. Modul ajar ini memang diperlukan Bapak Ibu kalau pada kurikulum Merdeka ini, kalau kita guru ini sebagai skenario ya, jalan cerita dalam pembelajaran kita ini kita susun, kita rangkai dalam modul ajar. Dan beragam pembelajaran yang terintegrasi ya kita buat dalam Chromebook seperti beragam buku elektronik, video pembelajaran, gambar, buku audio atau podcast, dan juga soal-soal kuis yang kita masukkan dalam server yang di-download pada PMM maupun pada Quizizz. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, kami juga mempersiapkan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan budaya atau kebiasaan murid sehari-hari. Dari murid ini di dalam kampung khususnya ini masih terkenal dengan permainan-permainan tradisionalnya. Sehingga oleh karena itu kita perlu mengangkat kearifan lokal yang ada, walaupun dengan kemajuan teknologi kita perlu mengangkat atau mengimplementasikan permainan lokal untuk mengangkat kearifan lokal di daerah kita masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, adapun tahapan pembelajaran dalam implementasinya kami bagi dalam 5 tahapan. Yang pertama adalah tahap ajuan pertanyaan. Jadi materi yang kebetulan ini berkaitan dengan materi SD. Jadi Bapak Ibu, kami mengajukan pertanyaan tentang materi tentang mata pelajaran IPAS, materi rantai makanan. Jadi berupa cerita pendek tentang proses makan-memakan, seperti ilustrasi pada gambar tersebut. Jadi pertanyaan ini yang perlu digarisbawahi pada tahapan ini adalah pertanyaannya bersifat terbuka Bapak Ibu, sehingga akan memunculkan rasa penasaran bagi murid. Kalau pertanyaannya sifatnya tertutup, maka tidak ada lagi variatif dalam jawaban yang dijawab oleh murid. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita mengorganisasikan murid atau nama lainnya kita mengelompokkan murid. Mengelompokkan murid ini kita bagi ke dalam 3 jenis sesuai dengan profil gaya belajar. Ini juga berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal tadi. Jadi berdasarkan kelompok gaya belajarnya, murid dibagi menjadi kelompok gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian yang berikutnya, nama-nama kelompok ini kami sesuaikan dengan nama-nama tarian tradisional atau juga permainan daerah yang mengangkat kearifan lokal. Misalnya kita juga bisa menggunakan nama pahlawan yang ada di daerah kita masing-masing untuk nama kelompoknya. Nah, kemudian yang ketiga, setiap kelompok murid kita berikan perangkat Chromebook. Ya, perangkat Chromebook ini masih bisa digunakan walaupun dalam keadaan offline Bapak Ibu.
Jadi bisa kita gunakan localhost servernya dari laptop kita guru dan juga murid ini menjadi kliennya. Kemudian tahapan yang ketiga Bapak Ibu adalah tahapan eksplorasi. Jadi pada tahapan eksplorasi ini murid diberikan lembar kerja untuk mengeksplorasi materi rantai makanan. Kemudian murid difasilitasi untuk mengeksplorasi lembar kerja dengan melakukan permainan tradisional. Permainan tradisional yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal, khususnya kita di daerah NTT ini adalah seperti pada di layar ya, misalnya beta kaya dan beta miskin. Kemudian murid memilih sesuai ekosistem ya materi yang ada, kemudian setiap makhluk hidup yang pada proses makanan juga kita tambahkan dengan bahasa daerahnya, sehingga kearifan lokal pun tetap kita jaga. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, kita mengelompokkan ya, siswa secara berkelompok melakukan permainan tersebut, dan juga selama proses permainan guru melakukan asesmen formatif selama permainan itu berlangsung. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, pada tahapan ini adalah contoh syair dari permainan ini yang kita sudah modifikasi sehingga syair pada lagu atau permainan beta kaya dan beta miskin ini kita ubah sesuai dengan karakteristik materi yang akan kita ajarkan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, murid untuk melakukan presentasi. Tadi sudah melakukan permainan tradisional, jadi sesuai dengan petunjuk LK, maka murid melakukan eksplorasi terhadap ekosistem-ekosistem yang ada di sekitar murid. Misalnya ekosistem kebun untuk murid-murid yang berada di daerah pegunungan, sementara untuk murid-murid yang ada di daerah pesisir bisa kita gunakan ekosistem pantai atau ekosistem laut Bapak Ibu. Selanjutnya murid presentasi tentang hasil eksplorasi mereka. Kemudian tahapan yang terakhir atau tahapan yang kelima adalah murid mengerjakan soal pada kuis yang diunduh dari PMM dan Quizizz, dan juga murid bersama guru membuat simpulan. Jadi simpulan ini yang membedakannya adalah Bapak Ibu, simpulan dan refleksi atau umpan balik ini guru membuat suatu simpulan yang di dalamnya terintegrasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa guru dari pertanyaan awal tadi, kenapa guru Halo? Jadi guru memberikan pertanyaan lagi sesuai dengan pertanyaan awal bahwa kenapa makhluk hidup itu saling makan-memakan. Oh, ternyata itu untuk menjaga keseimbangan yang terjadi pada ekosistem. Sehingga keseimbangan itu terjadi dan Tuhan menciptakan suatu keseimbangan yang ada di dalam alam semesta ini. Sehingga dengan adanya simpulan tersebut, maka integrasi dari nilai dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa itu terinclude dalam pembelajaran. Selanjutnya kegiatan tindak lanjut dan juga kegiatan penutup. Adapun dampak ya bagi praktik baik ini terhadap murid, tentu murid akan tambah semangat dalam pembelajaran, dan bagi guru juga akan menambah inovasi ya sesuai. Kemudian bagi rekan sejawat dan sekolah tentunya bisa menjadi contoh praktik baik ini untuk diamati, ditiru dan juga dimodifikasi. Dan yang terakhir bagi komunitas belajar agar kita saling berbagi dan berkolaborasi di komunitas belajar kita masing-masing. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya berkaitan dengan materi tentang inovasi TIK dan permainan tradisional dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Safriadin yang sudah membahas secara lengkap, terperinci terkait praktik baik tadi. Baiklah, mungkin kita lanjut dulu nanti untuk sesi tanya. Oh, sudah ada yang raise hand. Sudah ada yang raise hand rupanya Pak Safriadin. Mungkin kita terima dulu ini pertanyaan dari Ibu Yusrawita. Ini jauh-jauh dari Aceh Timur ini. Jadi kita terima dulu, mungkin nanti selanjutnya baru kita lanjut ke Pak Ima. Bagaimana Pak Safriadin?
Boleh Pak, boleh. Ya, ini alumni PPGT juga ini Pak Safriadin. Siap. Ya, Ibu Yusra dipersilakan Oh mungkin iya ada Kak. pertanyaan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, memang pembelajaran berbasis teknologi itu sangat bagus dilaksanakan, tetapi ada beberapa kendala jika yang saya temui di lapangan saat mempraktikkannya kepada siswa SMK. Dominan siswa SMK itu kalau kita di dalam pembelajaran itu mereka memang anak-anak zaman sekarang itu dominan bermain game ya kan. Di HP-nya selalu ada game. Jadi saat kita memberikan kuis berbasis teknologi, malah orang ini tidak fokus kepada mengerjakan kuis, malah mereka membuka lain yaitu berbasis yaitu malah bermain game, bukan mengerjakan yang kita suruh. Misalkan kita ini membuat sesuatu kuis kepada Google Form, mereka akan langsung otomatis mencari jawabannya di uh, bukan dengan membaca dari buku, malah mereka mencari langsung dari internet jawabannya. Jadi dalam 5 menit itu mau kita kasih apa sesulit apapun, tugasnya akan langsung siap. Jadi bagaimana tanggapan rekan-rekan? Mungkin ada solusi lain yang bisa kita terapkan di lapangan. Baik, terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Yusrawita. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Safriadin. Oke, baik Ibu Yusra, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus tadi. Jadi berkaitan dengan siswa ya, jadi karakteristik murid ini berbeda-beda, terutama murid yang siswa SMK tentu berbeda dengan murid yang ada di SD, dan juga domisili juga mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi ada murid yang di kota, mungkin murid yang di kampung ini berbeda juga. Jadi saat kita, inilah salah satu kelemahan dari pembelajaran berbasis online. Jadi kalau kita tidak mengatur benar-benar, maka istilahnya lost control. Maka murid-murid itu bisa menyalahgunakan ya dari teknologi itu. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya untuk tadi ada dicontohkan misalnya tentang Google Form. Misalnya Google Form ini pertanyaannya mungkin soalnya seperti ini, tiba-tiba jawaban itu dengan sekejap, mungkin dalam waktu 5 menit bisa langsung dijawab oleh murid. Nah, kalau saran saya sebaiknya soal ini lebih kepada soal uraian ya. Soal uraian yang membutuhkan analisa lebih dari murid, sehingga jawaban itu tidak hanya langsung dapat dari internet, tetapi murid harus menganalisa lebih dari soal yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi kita ubah soalnya mungkin dari taksonominya yang C1, C2, C3 lebih ke level taksonomi yang lebih ke atas. Ya, bisa menganalisis suatu masalah dari soal-soal tersebut, dan juga bisa soalnya maksudnya untuk level soal kita bisa naikkan terutama untuk soal-soal yang bersifat uraian, sehingga murid tidak hanya terpaku mencari jawaban di internet, tetapi bisa menganalisis kembali apa yang akan dia jawab sesuai dengan soal yang diberikan. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Safriadin atas jawabannya. Jadi menurut Pak Safriadin tadi Bu Yusrawita bahwa itu menjadi kendala dan menjadi sebuah hambatan juga dalam implementasi pembelajaran menggunakan platform TIK ini. Nah, dan juga watak dan budaya, latar belakang budaya juga mempengaruhi pola ataupun perilaku peserta didik, begitu. Di mana daerah juga berbeda-beda, begitu. Mungkin Bu Yusrawita bisa diterima?
Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, saya juga setuju dengan jawaban dari Pak Yadi, karena kebanyakan kita di desa ini siswanya kurang termotivasi dalam belajar. Mau kita kasih motivasi apapun, mereka tetap tidak termotivasi. Mungkin karena karakteristik dari peserta didik juga. Ya, terima kasih. Baik, Pak Ima, mungkin ini ada pertanyaan lagi. Ibu Shirley, mungkin kita tahan dulu pertanyaannya, nanti kita lanjutkan pertanyaannya setelah pemaparan dari pemateri kedua. Bisa Bu Shirley ya? Jadi pertanyaannya saya tahan dulu, nanti setelah Pak Immanuel memaparkan, baru kita buka lagi untuk sesi tanya jawabnya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Materi kedua itu Bapak Immanuel Manieni dari SMK Negeri 1 Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau juga ini sebagai Ketua Sahabat Teknologi Provinsi NTT tahun 2023. Kepada Pak Immanuel, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Apakah suara saya terdengar, Pak Moderator? Terdengar Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Safis, salam. Selamat malam, salam sejahtera. Salam jumpa bagi Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Izinkan saya untuk memaparkan praktek baik saya dan mohon izin untuk saya share screen. Sebentar Bapak Ibu. Oh ya. Sebentar Pak Moderator, sebentar ya. Ini Siap. kayaknya saya tidak bisa screen scene. Sepertinya saya tidak bisa screen scene Pak Moderator. Oh, tidak bisa saya screen. Mungkin bisa Oh ya, dikirim ke oke. Pak Safriadin, mungkin bisa untuk share screen. Oh siap, bisa. Sudah muncul Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, guru hebat, izinkan saya untuk membagikan praktik baik saya dengan judul pembelajaran berbasis gosip. Perkenalkan, saya seorang guru, lebih spesifiknya guru fisika di SMK Negeri 1 Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Praktek baik saya yang saya terapkan tentunya memiliki latar belakang yang dialami di sekolah saya. Itu ada beberapa hal Bapak Ibu dari hasil observasi dan refleksi yang saya amati dan saya dapatkan dari siswa. Itu ada beberapa poin. Itu yang pertama, tentu guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional seperti ceramah dan penugasan sehingga pembelajaran kurang disegani oleh siswa. Dan di sini yang kedua menyangkut dengan minat baca peserta didik juga masih rendah. Yang ketiga motivasi peserta didik dalam belajar itu rendah dan merasa bosan dalam kelas. Yang berikutnya pemanfaatan platform teknologi untuk kegiatan pembelajaran di sekolah saya ini belum diminati. Belum ada sarana prasarana yang tentu menjadi kondisi real di sekolah saya dalam menunjang kegiatan praktek. Kebetulan kami di sekolah kurikulum Merdeka, jadi untuk saya fisika terhimpun dalam rumpun mata pelajaran proyek IPAS. Peserta didik juga menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Itu dari hasil refleksi yang saya dapatkan di pembelajaran sebelumnya. Saya memberikan pertanyaan dan mereka ekspresikan atau menuliskan sendiri di secari kertas secara bebas dan saya mempelajari, sehingga pada umumnya itu anak-anak saya merasa ingin untuk pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, pembelajaran saya tentunya hasil belajar peserta didik rendah. Tantangan peserta didik terbiasa belajar berpusat kepada guru sehingga merasa sulit untuk belajar sendiri dalam memecahkan masalah. Yang berikutnya pemanfaatan teknologi pembelajaran baik platform teknologi dan aplikasi masih kurang. Berikutnya pembelajaran yang menggunakan model PBL perlu ditunjang dengan buku-buku sumber untuk dijadikan pemahaman lebih dalam kegiatan pembelajaran bagi anak-anak. Yang keempat, sarana dan prasarana praktek untuk mata pelajaran proyek IPAS di sekolah masih belum memadai. Melihat keempat fenomena ini tentu menjadi sebuah tantangan yang saya alami, tapi saya memiliki optimis untuk bisa merubah kondisi tersebut menjadi lebih baik. Dan aksi yang saya lakukan, saya menyusun rencana pembelajaran menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dengan sintaksnya mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, dan yang sebagaimana yang ada di layar presentasi. Alasan saya menggunakan model PBL, peserta didik diharapkan dapat belajar secara aktif dan berkolaboratif sehingga antusias dalam belajar. Yang berikut, saya menggunakan paradigma pembelajaran berdiferensiasi dengan alasan karena untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Dan ada dua hal di sini. Yang pertama dari kebutuhan belajar, dari kesiapan belajar, minat dan profil. Kemudian strategi dalam penerapannya itu dalam proses pembelajaran itu menggunakan konten, produk, proses dan produk. Yang ketiga, saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang berbasis gosip, dan gosip di sini tanpa huruf P, bukan gosip tapi gosip, yang tentunya akronim dari Google Site. Kenapa saya memilih Google Site? Ya ada dua hal yang melatar belakangi saya menggunakan ini. Yang pertama, cara cepat dan mudah untuk kita dapat membuat situs web. Yang kedua, memudahkan untuk menuangkan semua aplikasi di dalam Google Site ini. Dan ini dia punya tampilan multimedia pembelajaran interaktif berbasis gosip yang saya sudah rancang. Halaman depannya seperti ini Bapak Ibu.
kemudian ada tujuan, ada materi, asesmen. Jadi ini nanti akan berfungsi di saat dalam pembelajaran anak-anak akan menggunakan, bisa menggunakan dengan laptop atau dengan HP masing-masing. Ini tampilan tujuan pembelajarannya. Dan ada satu hal yang saya masukkan di dalam multimedia pembelajaran interaktif berbasis GoSit ini, yaitu ruang komunikasi yang tentunya terkonek dengan akun FB-nya masing-masing, sehingga komunikasi dalam hal-hal menyangkut materi atau tugas-tugas yang ingin disampaikan bisa disampaikan langsung dalam multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Dan Bapak Ibu, nanti untuk tampilannya akan saya berikan nanti di akhir untuk bisa Bapak Ibu bisa menjadi referensi untuk bisa diketahui secara langsung. Ini tampilan untuk materi pembelajarannya. Dan untuk aksi berikut yaitu dalam pelaksanaan dalam proses pembelajaran, itu termuat di dalam model pembelajaran problem based learning. Jadi secara jelasnya itu nampak dalam saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Refleksi yang menjadi keberhasilan tentu setelah saya menerapkan ini, hal yang mendasar yang saya refleksikan bahwa tentu kita sebagai Bapak Guru harus mampu mengelola pembelajaran dalam pemanfaatan dalam pembelajaran. Kemudian kita juga harus mengingat pemilihan model pembelajaran yang tepat. Kita juga harus menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik materi maupun dengan kebutuhan peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran juga kita harus berpusat kepada peserta didik, dan tentunya ada partisipasi aktif dari peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Refleksi yang berikut yaitu pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah saya lakukan adalah guru harus menyiapkan dan mengecek sarana prasarana sebelum pembelajaran dimulai, memahami kondisi peserta didik dan mengelola kelas dengan baik, dan memanfaatkan media dan model yang tepat sehingga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik sehingga memunculkan motivasi belajar mereka di kelas. Video pembelajaran saya juga nanti saya akan sampaikan di akhir nanti di kolom chat untuk Bapak Ibu bisa lihat praktik baik saya dari pemaparan dari presentasi yang saya sampaikan sehingga bisa dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Sekian dari saya, dan mengakhiri ini ada kutipan dari Andrea Hirata yang menginspirasi saya bahwa guru terbaik adalah guru yang tak kenal lelah mencari cara agar muridnya dapat mengerti. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ima yang sudah memaparkan terkait implementasi pembelajaran yang inovatif berbasis GOS, Google Site, GoSit ya, GoSit, Google Site. Jadi baik, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung, baik yang baru bergabung dari awal maupun yang baru bergabung, ini sesi kedua Pak Ima sudah selesai, dan saya persilakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Tetapi sebelum saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya, ini ada satu pertanyaan. Ini mungkin ditujukan untuk Pak Safriadin ini karena tadi ada pembahasan. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Serli Pati Pelohi. Pak,
mau bertanya kira-kira level soal ini apakah harus dari level 1, 2, 3 atau langsung dari level tertinggi. Mohon petunjuk, Pak. Silakan mungkin Pak Safriadin bisa langsung dijawab. Ini dimintai petunjuk langsung Baik, dari terima kasih. Bisa dengar suara saya, Pak? Siap, bisa. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ibu Serli Patipei Lohi. Ya, Ibu. Jadi ada pertanyaan ini kira-kira level soal apakah harus dari level C1, C2 atau C3 ataukah langsung dari level tertinggi? Kalau menurut saya untuk membuat soal tentu kita balik ke indikator soalnya. Kalau dari indikator soal ini kata kerja operasional itu menentukan ya Bapak Ibu. Jadi kata kerja operasional konkret dari indikator ini menentukan apakah kita bisa merancang soal ini levelnya C1, C2, C3 atau bahkan C6 seperti itu. Jadi kita kembali lagi kepada tujuan pembelajaran yang diterjemahkan lagi ke indikator soalnya. Itu menurut saya, Pak. Kembali. Baik. Ibu Shirley, itu tadi petunjuk dari Pak Safriadin. Apakah bisa diterima atau mungkin ada feedback lagi dari Ibu Shirley? Kalau memang bisa diterima, mungkin kasih jempol dulu mungkin. Atau tepuk tangan sah. Oh ya, sudah jempol, baik. Saya pikir tepuk tangan tadi. Baik, karena sudah dijempol tadi oleh Ibu Shirley. Mungkin Bapak Ibu di antara kita yang hadir saat ini ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber yang sudah memaparkan materinya. Bagi yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand, Bapak Ibu. Oke, tampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Pak Iman, Pak Safriadin, kita lanjut. Iya Pak, ya. Kita lanjut ya, baik. Siap. Mungkin ini saya langsung saja Pak ya. Iya. Baik, terima kasih. Jadi untuk kesempatan terakhir, mungkin saya ambil alih sebagai materi untuk memaparkan praktik baik saya kembali. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah sudah muncul? Iya Pak, sudah. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir dan membersamai kita dalam
tatap maya kali ini sekalipun sudah dalam keadaan ngantuk karena di waktu Indonesia Tengah sudah menunjukkan pukul 21.36. Mungkin teman-teman yang di waktu Indonesia Barat, teman di wilayah Aceh, Sumatera dan sekitarnya mungkin masih di pukul 20.36. Cuman di timur kita sudah jam-jam kecil ini, sudah masuk jam-jam kecil. Baik. Jadi sebelum saya mulai, izin Pak Duta, Pak Hiro yang baru saja bergabung, kami sudah mulai. Baik. Lanjut, Pak. Ya, siap. Baik, jadi izinkan saya untuk membukanya dengan sebuah pantun. Ke Labuan Bajo beli terasi, dilayani orang berdasi. Sebelum saya memulai presentasi, mohon Bapak Ibu tahan emosi. Baik, saya langsung kali ini akan berbagi praktik baik terkait implementasi pembelajaran berbasis TIK. Mungkin tadi saya sudah perkenalan di awal, cuman bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, perkenalkan. Saya Muhammad Ar-Rasi El-Kasim, guru produktif Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Bina Kusuma Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bapak Ibu yang hadir juga banyak yang guru listrik. Nah, pada yang menjadi dasar pemikiran kenapa harus memilih metode pembelajaran berbasis TIK, implementasi pemanfaatan platform TIK dalam pembelajaran. Karena yang pertama itu kurikulum, karena mewajibkan untuk pembelajaran harus berbasis student oriented learning gitu. Yang kemudian yang lebih mendasar lagi adalah yang lebih menjadi alasan kenapa kita harus menggunakan metode ini, karena gaya belajar generasi Z ini. Nah, gaya belajar generasi saat ini yang seperti mungkin tadi ada penanya pada sesi 1, Ibu Yusrawita dari Aceh tadi mungkin sudah mengajukan pertanyaan terkait cara untuk membuat bagaimana supaya menjamin efektivitas implementasi pembelajaran berbasis TIK ini. Karena gaya belajar daripada generasi saat ini itu memang cenderung berpusat pada gawai elektronik yang mereka miliki. Apalagi kalau di tempat saya, karena kami SMK dan STM, SMK teknik itu cenderung memang keras-keras memang. Kalau istilah di timur bilang batu kayu semua itu. Jadi di dalam membelajarkan peserta didik dengan karakteristik tertentu juga kita butuh perlakuan yang khusus, perlakuan yang berbeda karena sudah di timur terus SMK lagi, jadi memiliki perbedaan perlakuan dari mungkin peserta didik pada umumnya. Kenapa memilih pembelajaran berbasis TIK? Saya ingin berbagi cerita sedikit bahwa
pada awal semester kemarin itu memang saya mencoba untuk menggunakan metode konvensional dalam memberikan materi. Cuman dalam perjalanan itu memang komunikasinya kurang dapat karena siswa masih di saat pembelajaran berlangsung itu pikiran mereka berada di awang-awang. Tidak tahu apa yang mereka pikirkan atau mungkin karena itu faktor itu terjadi karena sering atau ketergantungan mereka dengan gawai elektronik yang mereka miliki, main game dan lain sebagainya. Bangun tidur sampai tidur lagi dengan gadget. Mungkin jadi pikiran mereka itu tidak fokus pada pembelajaran. Lalu saya mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran berbasis TIK ini. Dan syukur alhamdulillah bisa meningkatkan dan memang belum masih jauh dari kata sempurna, tetapi paling tidak pembelajaran bisa mendekati sempurna, begitu. Belum bisa dikatakan sempurna, tetapi bisa dikatakan sempurna. Artinya siswa yang tadinya setelah mendengarkan penjelasan dengan metode yang konvensional, kemudian ditanya kembali melalui asesmen, maka apa yang disampaikan sebelumnya itu buyar karena pikiran mereka hanya berfokus kepada gadget, cepat pulang sekolah supaya cepat ketemu dengan handphone, begitu. Kita lanjut. Nah, implementasi pembelajaran berbasis TIK ini saya uji coba pada materi alat tangan dan alat kerja listrik di kelas 10 TITL 1 dengan gambaran sebagai berikut. Jadi di nomor 1 ini, di gambar nomor 1 ini ada saya presentasi menyampaikan topik pembelajaran, tujuan pembelajaran itu menggunakan Canva. Dan selanjutnya di nomor 2 itu masuk ke materi. Setelah tadi materi pengantar menggunakan Canva, masuk ke materi itu, materi inti itu mereka belajar menggunakan multimedia pembelajaran interaktif via Google Site. Jadi memang Google Site ini merupakan salah satu platform yang mudah sekali bagi kita karena tidak butuh keahlian khusus, tidak butuh coding-codingan. Dia bisa kita create menggunakan menu-menu atau fitur-fitur yang ada di dalam. Tombolnya bisa kita bikin sendiri, navigasinya bisa kita bikin sendiri, link juga begitu, tautkan aplikasi dari luar, semuanya bisa kita bikin sendiri. Next. Nah, yang berikut untuk gamesnya. Pada fitur game itu saya menggunakan Quizzes, tetapi tetap diakses via Google Site tadi. Jadi saya coba tautkan Quizzes ke dalam multimedia pembelajaran interaktif via Google Site tadi. Ya mungkin nanti multimedia pembelajaran interaktifnya nanti akan coba saya share nanti di setelah ini. Jadi ini pembelajaran pada saat game berlangsung itu
scoreboardnya tetap saya tampilkan di layar proyektor, dan kemudian siswa langsung melihat secara live peringkat urutan perolehan nilai dari game tersebut. Jadi mereka seolah-olah berlomba-lomba memacu kecepatan siapa yang lebih duluan menyelesaikan dan memiliki peringkat tertinggi, memperoleh skor tertinggi. Itu di dalam game, tetapi itu memang tetap diakses di dalam Google Site. Google Site yang sudah didesain, ditautkan puisi tadi. Jadi mungkin seperti itu. Oh ya, di evaluasinya tuh kalau saya pakai Quizzes sama Google Form, tapi kalau Bapak Ibu misalkan ingin membuat multimedia pembelajaran interaktif, itu banyak sekali platform teknologi yang mungkin bisa ditautkan ke dalam Google Site. Masih banyak sekali. Ada WordWall, ada dan lain-lain. Masih terlalu banyak yang bisa di Jamboard, juga bisa ditautkan ke dalam Google Site. Dan itu mudah sekali, tidak butuh keahlian khusus membuat multimedia pembelajaran interaktif seperti ini. Jadi kalau pada Adobe Flash misalkan, kalau membuat multimedia pembelajaran interaktif via Adobe Flash itu kita butuh coding, karena dia pakai action script. Tetapi kalau di Google Site itu kita tinggal insert, klik, link dan lain-lainnya, karena dia ada menu embed untuk menautkan aplikasi lain via link ataupun via HTML. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya izin share screen untuk perlihatkan multimedia pembelajaran interaktif. Baik, jadi seperti ini pada halaman home-nya itu. Jadi ini Bapak Ibu, kenapa tombolnya ini bentuknya sama dengan hanya warnanya saja yang beda-beda. Jadi ini memang di-create sendiri melalui Corel Draw. Jadi saya gambar sendiri, kemudian berikan warna ini. Kenapa warnanya berbeda-beda? Karena sesuai keinginan kita. Jadi tidak dituntut harus warnanya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ketika mungkin ingin membuat yang seperti ini, tetapi tidak punya Corel Draw atau aplikasi serupa untuk membuat icon, bisa langsung download icon-icon di Flaticon. Jadi di Flaticon itu memang sudah menyediakan berbagai jenis icon yang bisa dipakai untuk tombol navigasi pada multimedia pembelajaran interaktif. Jadi bisa kita lihat pada materi di sini itu sudah saya convert dalam bentuk PDF. Jadi dia sudah dalam bisa siswa tinggal scroll untuk membaca materi. Kemudian ada video. Nah, kalau video ini kebetulan waktu level 3 itu memang tugas akhirnya saya bikin video dengan judul pada topik itu alat tangan dan alat listrik. Jadi alat kerja tangan dan alat kerja listrik inilah
pada saat pembahasan kemarin, pada saat bahas dan berkenaan dengan tugas video yang saya buat pada beberapa waktu yang lalu pada saat tugas akhir level 3. Nah, akhirnya video tersebut saya embed ke dalam sebagai sumber belajar untuk jadi seperti ini. Tanpa Kurang bantuan lebih energi lain. Alat kerja tangan yang pertama yang Ini bisa seperti ini. langsung digunakan dalam Yang punya pekerjaan kelistrikan video. tanpa bantuan energi lain. Alat kerja tangan yang pertama, obeng. Obeng adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan dan membuka skrup. Dalam pekerjaan kelistrikan, ada dua jenis obeng yang biasa digunakan, yaitu obeng plus dan obeng minus. Obeng Ya, kurang lebih seperti itu, dan ada juga beberapa video dari YouTube yang sudah saya tautkan ke sini, memang membahas seputar topik yang dibahas, gitu, yaitu alat kerja tangan dan alat kerja listrik pada pekerjaan kelistrikan. Baik, itu tadi. Oh ya, untuk kuis sendiri itu tinggal kita tautkan saja. Seperti ini mungkin tadi Pak Immanuel punya juga seperti itu ya, kurang lebih sama. Jadi tinggal start dan memulai games dan soal-soal yang sudah kita buat pada kuisis. Nah, sementara button di sini itu untuk home, kembali ke home. Jadi Bapak Ibu, untuk navigasinya itu bebas, kita yang atur. Kita yang mengatur mau kemana, ini tombol mau kemana, dan lain-lain. Jadi untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif ini sangat-sangat mudah untuk Bapak Ibu coba. Nanti akan kita bantu untuk kita belajar bersama-sama, mungkin kita sharing bersama-sama bagaimana cara membuat multimedia pembelajaran interaktif yang baik dan benar-benar ada unsur interaktifnya, begitu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi Bapak Duta Teknologi kita, Bapak Hieronimus Lado juga sudah hadir sebagai keynote speaker pada malam ini. Jadi mungkin sesi tanya jawab kita tahan dulu, kita dengar materi penguatan dari keynote speaker kita, yaitu Bapak Hieronimus Lado. Waktu dan kesempatan silakan. Pak Kasim, dilanjut nanti saya endingnya saja ya, kalau boleh. Oh, siap Pak. Ya. Siap. Baik, jadi Bapak Ibu, setelah mendengar 3 materi yang sudah kami paparkan tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah kami paparkan tadi, disilakan. Ya, ini yang sudah raise hand, Ibu Yusrawita. Kembali, terima kasih atas atensinya Ibu Yusrawita dalam, dia aktif sekali nih Ibu Yusrawita ini pada malam ini. Terima kasih Ibu. Ya, disilakan Ibu Yusrawita. Sebenarnya saya bukan ingin bertanya. Nah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah pada malam ini saya mendapatkan ilmu yang banyak sekali masalah pembelajaran berbasis teknologi. Khususnya saya belum pernah mencoba masalah Google Site. Tapi di sini di lapangan, apalagi kita tinggal desa, ada beberapa kendala selain yang saya sebutkan kemarin, di mana kita di sini seorang guru dituntut menggunakan teknologi ini itu, tetapi pemerintah
tidak menyiapkan sarana sebagai kita mengaplikasikannya. Contohnya di sekolah-sekolah kecil yang kita temui di lapangan, saat kita akan menggunakan teknologi berbasis pembelajaran berbasis teknologi, tetapi wifi yang tersedia di sekolah itu tidak ada, sehingga ada beberapa siswa yang tidak ada pakai, sehingga pembelajaran yang kita sudah rencanakan ini berbasis teknologi akan terkendala. Itu yang kita jumpai di sekarang di lapangan. Mungkin itulah kendala ya, beberapa sekolah kecil yang di desa kalau kita menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Padahal rencananya ini sudah bagus, tetapi pas pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan harapan. Kemudian untuk masalah pembelajaran berbasis teknologi di SMK, mungkin di sini di lapangan saya kurang melaksanakannya karena kita di SMK lebih diarahkan pembelajaran berbasis proyek, Pak Aras. Khususnya seperti kita ini guru produktif di TETL, seperti alat tangan itu alangkah baiknya mungkin berbasis teknologi itu bagus, tetapi lebih baiknya kita dalam pembelajaran itu langsung mendemonstrasikan alat tangannya langsung. Karena di mana di sini siswa dituntut aktif dan mengenal alat langsung, kemudian bisa menggunakannya. Ya baik, itu saja mungkin saran dan keluhan yang kita jumpai di lapangan saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Yusrawita dari Aceh atas keluhannya dan sarannya. Jadi mungkin untuk keluhannya itu mungkin dari teman-teman mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan untuk Ibu Yusrawita yang jauh-jauh dari Aceh Timur. Mungkin solusinya nggak ada Pak Aras karena di pemerintahannya. Terima kasih. Ya, jadi Ibu Yusra, solusinya itu mungkin kita sebagai guru yang ingin menerapkan pembelajaran berbasis TIK, mungkin kita punya inisiasi sendiri untuk mungkin kita hotspot atau mungkin kita sediakan orbit mungkin untuk menjamin koneksi jaringan pada saat pembelajaran berlangsung. Karena kalau menunggu bantuan wifi itu saya pikir otoritas sekolah lagi itu tergantung bisa dijangkau tidak wifi-nya begitu. Jadi mungkin itu satu dua solusi dari saya, dan mungkin untuk yang saran tadi saya sepakat, tetapi pada materi tertentu untuk di bidang produktif di SMK-nya kita ini itu kadang contoh pada materi rangkaian kontrol instalasi motor. Nah, instalasi motor listrik itu jadi pada pembahasan mengenai kontaktor magnet itu kalau di sini Bu Yusra itu siswa lebih harus melihat animasi ketimbang kita kasih contoh menggunakan barang real. Konsep normally open dan normally close pada kontaktor itu susahnya minta ampun kita jelaskan konsep itu ke siswa. Jadi kita harus butuh animasi untuk bisa memaparkan bagaimana normally close dan normally open itu bekerja pada rangkaian kontaktor magnet. Seperti itu. Memang ada beberapa, mungkin alat tangan tadi mungkin lebih itu, tetapi kalau secara umum saya pikir tetap membutuhkan pembelajaran berbasis TIK, tetap kita tetap menggunakan pembelajaran langsung berbasis project, tetapi tetap menggunakan platform-platform teknologi untuk menampilkan misalkan animasi, misalkan simulasi dari pet simulation mungkin
itu mungkin bisa digunakan untuk simulasi-simulasi. Dan masih banyak aplikasi lain yang bisa digunakan. Mungkin Pak Immanuel dan Pak Safriadin mungkin ada tambahan terkait keluhan tadi. Saya pas, Pak. Pak Safriadin? Cukup, Pak. Oke, baik. Bu Yusrawita, mungkin saya pikir itu ya. Oke, ada pertanyaan lanjutan? Ya, terima kasih Bu Yusrawita. Dari Bapak Agustinus Pen yang sudah raise hand. Disilakan, Pak. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam, Aras, Pak. Siap. sungguh sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh Pak Aras. Saya juga guru SMK juga Pak, dari kelas yang sama. Saya mengajar fisika, basicnya saya teknik mesin. Lalu dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka ini ke hal-hal seperti yang disampaikan oleh Ibu Yusra, memang betul sekali kita yang di SMK ini terkendala dengan fasilitas. Yang pertama itu kita menerapkan pembelajaran yang dipaparkan seperti yang disampaikan oleh Pak Aras, kita terkendala dengan fasilitas. Misalnya LCD ya, itu kita minim ya pengadanya. Kemudian terkendala jaringan ya, itu juga menjadi kendala seperti yang disampaikan oleh Ibu Yusrawati tadi. Kemudian dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka ini perlu sebenarnya Bapak Ibu guru perlu latihan untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di sekolah kita ini kan masih lebih banyak menggunakan kurikulum 13. Nah, itu tadi karena kendala dari fasilitas yang tersedia di sekolah. Nah, contohnya saya belajar fisika untuk mensimulasikan atau membuat Google Sheet itu tadi itu kendala pada fasilitas itu tadi untuk menerapkannya di kelas. Nah, terpaksa ya mungkin salah satu solusi yang bisa saya lakukan itu adalah media chart, menggambar kemudian kita tampilkan gambarnya kepada anak-anak, kemudian kita lakukan penjelasan kepada mereka untuk tuntut macam pembagian model pembelajaran di kelas antara lain pembagian kelompok ya. Itu juga ya, kita tidak bisa tipe siswa di SMK ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ara, itu perlu ekstra keras mereka. Kalau kita lembek mereka itu cenderung tidak terlalu menghiraukan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, makanya kita harus ekstra keras untuk menghadap mereka itu. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan itu, Pak Aras. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agustinus Pen atas sharingnya. Jadi mungkin saran dari saya ketika kalau untuk di fisika itu mungkin ada aplikasi Android namanya Pet Simulation. Itu bagus sekali untuk simulasi. Jadi di dalam situ sudah ada semua itu. Aplikasi Pet Simulation itu mungkin nanti akan saya share link aplikasinya. Cuman dia kayaknya agak berbayar. Jadi aplikasi Pet Simulation itu sangat bagus sekali untuk simulasi, terlebih di fisika ataupun di teknik, di engineering. Itu bagus sekali untuk kita gunakan dalam
simulasi yang seperti itu tadi. Mungkin Pak Safriadin dan Pak Immanuel ada tambahan? Ya, baik. Eh, Terima kasih Pak Aras. Siap. Mungkin saya sedikit saja, bahwa tentu di setiap daerah itu berbeda-beda. Tadi sudah disampaikan sebelumnya. Dan Bapak Ibu, kalau saya punya sekolah juga dulunya seperti itu yang dialami oleh Bapak Ibu. Tetapi jikalau kita memulai dari hal yang tidak ada dan kita buat ada, itu sesuatu yang luar biasa. Dan tentunya bahwa yang tadi materi saya di terakhir menyangkut refleksi, itu bagaimana kita kembali kepada kita untuk memilih media, menerapkan model pembelajaran yang tentunya dengan basis bahwa dia berpusat kepada siswa dan dapat menyenangkan atau memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang materi khusus saya tadi mungkin sama juga dengan Pak Aras. Bagaimana kita menciptakan media sehingga bisa menjawab keadaan yang saat ini Bapak Ibu. Kalau kita mau bilang TIK ini sudah ada sampai bahkan kita sudah merasakan kita sebagai pendidik. Salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar. Tentu ini membuat kita untuk bisa memacu semangat kita agar bisa mencari tahu ada berbagai platform Merdeka Mengajar, materi-materi berbagai praktik baik yang bisa kita gunakan untuk bisa menginspirasi kita. Mungkin dari saya seperti itu Pak Aras, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Immanuel. Mungkin Pak Safriadin ada tambahan? Baik, terima kasih. Sedikit dari saya bahwa Bapak Ibu, kita yang hadir di sini, bahwa untuk fasilitas sarana prasarana yang ada, khususnya kita di daerah Nusa Tenggara Timur ini, memang rata-rata masih terbatas. Tetapi dengan keterbatasan itu bukan menjadi suatu penghalang bagi kita untuk terus berinovasi. Justru dengan keterbatasan inilah kita menambah inovasi-inovasi dari masing-masing kita sebagai seorang guru. Itu yang bisa kita harapkan dari pembelajaran yang kita laksanakan di kelas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu menuntut kita untuk terus berpikir dan terus berinovasi. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Safriadin. Sebelumnya tadi ada Pak Immanuel bahwa sebagai seorang guru kita berusaha untuk membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu akan menjadi luar biasa dan berkah bagi kita. Sedangkan dari Pak Safriadin tadi bahwa kita harus terus melakukan inovasi dan terus berinovasi agar mencapai sesuatu yang baik. Baik Bapak Ibu, tidak terasa. Ada lagi yang raise hand, Pak Vincentius de Sommer. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Arasi tadi mengenai aplikasi yang digunakan. Apakah itu nanti bisa diakses dari rumah siswa atau hanya di sekolah? Karena apabila itu bisa diakses dari rumah, apakah kita bisa mengontrol si siswa tersebut? Maksudnya adalah apakah dia sendiri yang mengakses atau orang lain, sehingga seakan-akan bahwa dia sedang mempelajari, khususnya di bagian quiz tadi, begitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Vincentius de Sommer atas pertanyaannya.
untuk aplikasi yang saya sudah praktekkan tadi, yang tadi saya tampilkan pada slide itu, praktik baik yang sudah saya lakukan, itu memang pembelajaran kita lakukan di sekolah, di kelas. Jadi memang si Google Site ini bisa diakses dari rumah karena dia sistem link. Kita bagikan link dengan segala macam aplikasi yang sudah tertaut di dalamnya. Jadi dia kita share link dan siswa bisa mengakses itu. Cuman pembelajaran itu saya batasi di sekolah karena contoh kayak kuisis yang di game dan di kuis tadi itu memang kita guru pegang kendali sebagai admin. Jadi pada saat siswa mengerjakan itu kita tahu siapa yang lagi mengerjakan dan siapa yang tidak, karena itu nanti muncul karena kita guru yang pegang kendali begitu. Nah, itu pembelajaran khusus praktik baik yang saya paparkan tadi itu memang itu kita laksanakan di kelas. Tetapi memang kalau itu bisa diakses dari rumah ya bisa. Cuman kita tidak buat dia dalam bentuk tugas. Dia memang live quiz dia. Seperti itu. Tetapi untuk materinya itu bisa terus diakses. Bisa terus diakses di rumah, dimanapun bisa terus diakses selama memiliki link Google Site yang sudah kita share itu. Mungkin seperti itu Pak Vincent, atau Pak Immanuel mungkin ada tambahan? Pas, cukup. Pak Safriadin? Oke, baik. Cukup ya. Ya. Jadi seperti itu Pak Vincent. Baik Pak, cukup. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Jadi dari awal tadi sudah membersamai kita Bapak Duta Teknologi Provinsi NTT tahun 2021, Bapak Hieronymus Lado dari SMP Negeri 2 Nubatukan Kabupaten Lembata. Untuk itu langsung saja kita persilakan untuk materi penguatan dari Pak Hieronymus Lado. Saya persilakan. Terima kasih Pak Aras dan teman-teman yang masih setia di room ini ya. Mohon maaf kalau saya off cam ya, karena terburu-buru dalam perjalanan dan masih belum di rumah ini, belum masuk ke rumah, masih di luar. Mungkin tidak ada materi penguatan, tetapi lebih ke ini ya, ke penguatan saja tanpa materi. Mohon maaf sebelumnya karena pikir saya tadi itu adalah yang terakhir ya, yang terakhir dalam jadwal. Ternyata masih ada satu yang terlewatkan. Mohon maaf ya Pak Aras ya, padahal komunikasinya mendahului daripada yang lainnya, tetapi ternyata terlewatkan. Mohon maaf sebelumnya karena harusnya yang ini yang saya indahkan ketimbang yang sebelum-sebelumnya, karena komunikasi yang tadi yang saya ladeni itu justru komunikasi yang belakangan. Siap. Oke, mohon maaf ya. Mungkin kalau dibilang unsur sengaja sih tidak, tapi apa ya, mungkin terlupakan lah karena hari ini cukup padat kegiatan. Iya, cukup padat kegiatannya. Jadi maklumlah sebagai manusia mungkin ya kadang kita lalai ya.
Oke, Pak Aras dan teman-teman, lebih banyak kelihatan Bapak Ibu seperti ada yang ragu dalam menjalankan TIK, ada yang memang optimis ya bagaimana menerapkan TIK. Jadi kalau 5 besar di tahun kemarin itu ada yang mendesain pembelajarannya berbasis berbasis istilahnya local host yang dikembangkan dengan ada yang dengan Moodle, ada yang dengan Joomla. Jadi Bapak Ibu kan bisa kreatif ya tanpa harus dengan internet. Kan bisa juga dengan local host. Tanpa harus dengan paket data. Apalagi yang 5 besar tahun kemarin tuh ada yang dari daerah 3T. Sehingga memang ada beberapa yang dari 3T sehingga mereka mengembangkannya arah ke sana. Kebetulan saja tahun ini teman-teman ini rata-rata datangnya bukan dari daerah 3T ya, jadi pengembangannya lebih banyak yang dari. Mungkin ada yang ragu bagaimana kontrol siswanya ketika di rumah. Nah, itu terpulang pada pengembangan kita ya. Jadi kalau kita sudah punya kesepakatan bersama murid, kemudian kontrol yang baik, hubungan kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru, dengan pihak sekolah, maka aktivitas anak dalam kontrol gadgetnya mereka itu kita bisa handle. Intinya bahwa dibangun kerjasama yang baik terlebih dahulu. Karena tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi, yakinlah Bapak Ibu akan menghadapi situasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Mungkin karena anak-anak modern ini kan kalau mau dibilang seperti robot ya, dikasih sekali ya sudah dia langsung tahu, tanpa dikasih pun dia tahu. Jadi di akhir-akhir ini kan banyak diskusi yang mengarah pada tantangan 20 tahun ke depan. Tantangan 20 tahun ke depan, anak-anak kita yang saat ini yang sedang duduk di bangku sekolah, dia akan menghadapi dunia kerjanya nanti. Itu bahkan dia akan bersaing dengan robot. Karena pengembangan terakhir ini kan lebih tertuju pada AI ya, tentang artificial intelligence. Jadi kalau kita tidak memberikan fondasi yang kuat untuk mereka, maka kelak mereka akan kalah di dunia kerjanya. Sehingga Bapak Ibu jangan pernah ragu untuk terus berinovasi, walaupun seorang inovator itu akan menjadi tantangan berat di lingkungannya. Dia akan tidak diterima dengan orang-orang yang sudah nyaman pada zonanya. Tetapi teruslah mengembangkan diri, mulai dari diri, mempengaruhi cukup satu orang sebagai temanmu dalam bekerja, dalam berinovasi. Tidak usah harus mempengaruhi semua. Lama-lama dunia akan memaksa orang-orang di sekitarmu untuk ikut seperti yang kau lakukan. Jadi teruslah berinovasi, teruslah memajukan dunia pendidikan, intinya bahwa yang Bapak Ibu lakukan itu berdampak langsung pada murid. Demikian dari saya Pak Aras dan teman-teman, sukses selalu, mudah-mudahan di antara Bapak Ibu yang bertahan hingga detik ini menjadi bagian dari 5 besar. Amin. Malam baik. Siap, malam baik Bapak. Baik. Malam baik Bapak. Terima kasih. Tadi ada penguatan dari Bapak Hieronymus Lado selaku Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2021 Provinsi NTT. Baik, tidak terasa kita sudah 1,5 jam berada di room tatap maya ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersamai kita, Pak Safriadin dan Pak Immanuel. Untuk itu terakhir saya minta kata penutup atau closing statement dari Pak Immanuel dan Pak Safriadin. Saya pikir untuk closing statement ini Pak Immanuel dulu, Pak Ketua dulu. Baik, terima kasih. Halo? Aduh, mohon maaf. Ya, ada jaringan. Baik, terima kasih Pak Aras. Saya hanya mau bilang bahwa teknologi itu tidak akan menggantikan guru yang hebat, tapi teknologi di tangan guru hebat akan membawa perubahan yang cukup besar.
dan teruslah belajar, berinovasi, dan bergerak untuk memberi dampak bagi banyak orang, terutama buat anak didik kita. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Immanuel, bahwa teruslah berinovasi untuk beri dampak positif bagi anak didik kita. Mungkin Pak Safriadin, closing statement-nya Pak. Baik, terima kasih. Dari saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hiro yang sudah berkenan bersama kita pada malam hari ini, dan juga Bapak Ibu Guru yang sampai saat ini pukul 22 menit tetap bertahan, ya, tetap standby walaupun di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan lelahnya Bapak Ibu akan berdampak baik kepada dunia pendidikan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safriadin atas kata penutupnya. Sebelum mengakhiri, mungkin saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk jangan lupa mengisi daftar hadir meeting kita pada malam ini. Baik, saya ingin mengutip satu quotes dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya anak-anak dalam hal ini peserta didik sudah hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun dan mengawal tumbuhnya kodrat itu. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang masih bertahan hingga saat ini, saya ingin menutup pertemuan tatap maya pada malam ini dengan sebuah pantun. Lidah berfungsi untuk mengecap, organ terpenting pastilah saraf. Kalau ada salah berucap, tangan mengatup meminta maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, horas. Terima kasih. Malam baik. Selamat malam. Terima kasih Bapak Hiro. Ivan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih semuanya. Bapak Ivan, terima kasih. Malam baik semua. Kembali semuanya. Bapak Ivan luar biasa, Bapak Ivan luar biasa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ivan. Bapak Agus, Pak Renol, Ibu Claudia, Pak Terima kasih juga Pak Karus, Ibu Sofia, Ibu Sherly. Terima kasih banyak. Siap. Baik, Pak Ivan ini dari siang ini Bapak istirahat sudah. Istirahat sudah. Terima kasih. Bapak sudah mandi kok Bapak? Malam hari ini. Belum Untuk mandi. semua. Oke, terima kasih. Mandi sudah, malam baik sudah. Sahabat. Siap. Terima kasih. Atau kita foto dulu kah? Iya, tadi belum foto Foto dulu. Siap. Semua sudah keluar nih, biar sudah. Biar Tidak sudah. apa-apa, foto saja Kakak Hiro. Dokumentasi itu untuk di Oh, blog. boleh. Boleh. Siap. Tapi saya tidak bisa open cam, ini gelap. Sama saja kalau saya buka hitam nih. Tidak apa-apa, Bang. Tidak apa. Begini kok, begini. Mungkin Yang Pak penting jangan Safriadin, terbalik saja. Pak Safriadin bisa bantu capture kok. Woi, tidak kelihatan. Biar saya tidak usah saja. Pak Safriadin bisa bantu capture. Waduh. Wah, jaringan ini. Saya punya juga. Sama. Sebentar. Atau mungkin Bapak Ivan bisa kok. Sebentar. Jaringan udah terputus. Ya, Bapak Ivan bisa bantu capture kok. bisa. Sebentar. Sebentar, Pak. Saya kasih mati dulu yang lain-lain ya. Siap.
Oke. Sabar Pak, ini saya punya tampilan ini. Sebentar. Oke. Nah, kita yang satu slide, Sako, ini. Iya, satu slide, Sa. Ibu Ivoni tolong kasih hidup layar, Pak Ali hidupkan layar, Ibu Sofia, Ibu Fatma. Layarnya sudah hidup, Pak. Hanya kameranya yang mati, Pak. Ini kita ketemu orang ini dari Awas salah buka. Bahaya ini. Ibu Ivoni nih layarnya belum hidup nih. Ibu Ivon sudah bubuk, Pak. Sudah layar sudah hidup Bapak. Oh ya. Oke. Masih on ya. Siap ya. 1, 2, 3. Ganti gaya, silakan. Wih, ada ganti gaya ya. Ya. Ganti senyuman. Agustinus. Ya. Oke, terima kasih. Sebentar saya share. Siap Bapak. Yo, makasih. Malam baik. Malam baik. Ya, terima kasih. Yo. Ibu Ivon, Ali. Ya, malam. Pak Ali, Ya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Bagus, Ibu Oke. Sofia, Ibu Sofi, Ibu Fat, Ibu Sofi, makasih. terima kasih. Pak Karolus, terima kasih, Selamat Pak malam. Vincent.